Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang kembali mempertemukan kita untuk kesempatan malam hari ini di program unggulan kita Ustadz On Air. Pada malam hari ini Kamis 2 Mei 2013 atau yang bertepatan dengan 22 Jumadil Tsaniyah 1434 Hijriah. Bersama Firman akan menemani Anda dari saat ini hingga usai kebersamaan kita pukul 22.30 waktu Indonesia Barat nanti, pemirsa dan pendengar semuanya. Anda pun kami undang untuk bergabung bersama kami di line phone 0271 664749 dan di line SMS 081 393 809.000. Telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino selaku pimpinan dari Majelis Tafsir Al-Quran yang akan menemani kita semuanya dan didampingi oleh Ustadz Mas Duki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar sehat malam hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begitu juga Ustadz Mas Duki sehat? Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Dan untuk Anda pemirsa MTA TV dan pendengar Persada FM, MTA FM, pada kesempatan malam hari ini tema yang kita angkat adalah menyeru kepada jalan Allah. Dan Anda silahkan untuk mempersiapkan diri bergabung bersama kami. Namun kita simak dulu mukadimah dari Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Para pendengar radio MTA, Radio Persada FM, dan para persawan TV MTA, di mana saya yang bisa tani tayangan ini. Pertama kali saya tidak henti-hentinya selalu mengajak kepada para pirsawan, para pendengar untuk selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan rasa syukur kita kepada Allah, Allah akan memberikan tambahan kenikmatan kepada kita yang lebih banyak lagi. Di samping kenikmatan yang telah diberikan, yang telah diterimakan kepada kita sampai hari ini. Pada malam hari ini saya angkat satu potong ayat saja dalam surat An-Nahl ayat 135 yang maf'ulnya tadi saya bacakan surat 125 ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Saya potong sekian saja. Yang mafhumnya, serulah kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Ayat ini yang sering menjadi polemik di tengah-tengah kalangan kadang para dai, para ustadz, di dalam menjabarkan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Padahal kalau kita cermati ayat itu, ud'u ila sabili rabbika. Jadi ke jalan Tuhanmu. Jalan Tuhanmu, bukan kepada jalan yang lain. Sedang jalan Tuhanmu itu Allah menjelaskan, ya karena diterangkan, serulah kepada jalan Tuhanmu. Lah jalan Tuhan kita itu apa? Di lain ayat dalam surat Al-An'am 153 yang sering saya sampaikan melewat mimbar malam ini atau di Ahad pagi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh.
Ini jalan Tuhanmu, itu maksudnya ini Al-Quran. Karena Allah menjelaskan, ini Al-Quran ini jalanku yang lurus. Jadi kalau kita diperintah serulah kepada jalan Tuhanmu, berarti kepada Al-Quran. Mengajak manusia, menyeru manusia ini untuk mengikuti Al-Quran. Dalam surat Al-An'am ayat 153 tadi juga Allah menjelaskan, fattabi'uhu, ikuti dia Al-Quran itu. Dilanjutkan pada ayat tadi, wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih. Jadi setelah kita diseru untuk mengikuti jalan Allah yaitu Al-Quran, jalan yang lurus tadi, kemudian diingatkan jangan mengikuti jalan-jalan selain jalan yang lurus tadi, selain Al-Quran. Karena kalau mengikuti jalan selain Al-Quran tadi, fatafarraqu bikum an sabilih, ya, akan menjadikan kalian itu berpisah malah, ya, bercerai-berai, berpisah dari jalan yang lurus tadi. Alikum waswakum bihi la'alakum tattaqun. Yang demikian itu kami wasiatkan, Allah wasiatkan kepadamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi kembali pada itu, kalau kita menyeru ila sabili rabbika, maksudnya jalan Allah, yaitu jalan Tuhanmu, itu maksudnya jalan Allah, yaitu jalan yang lurus tadi, yaitu Al-Quran. Wa anna hadza sirati mustaqim, ini jalanku yang lurus, Al-Quran itu. Maka kita diperintah oleh Allah, serulah kepada Al-Quran, ya, pada Al-Quran, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah. Jadi hikmah wal mau'izatil hasanah ini kadangkala, ya, dengan bijaksana, betul, dengan bijaksana, dengan cara yang baik. Sementara ada yang memahamkan, ya, bijaksana ini artinya, ya, bisa diterima di sana, bisa diterima sini. Bagaimana orang yang kita seru itu senang, ya, masyarakat yang kita seru, kita dakwah itu senang, artinya kita bisa melayani apapun yang menjadi kemauan masyarakat. Apa yang menjadi kemauannya kita bisa melayani dengan kedak bijaksana tadi. Maka kadang-kala kita terpaksa harus nyerempet-nyerempet bahaya. Walaupun kita tahu itu sebetulnya suatu larangan Allah atau suatu yang tidak dibenarkan di dalam Islam, tapi karena bijaksana tadi, nah kita mengambil. Nah, tembuh juga, dirubah aja niatnya, ya, niatnya. Jadi jangan niat menjaga suatu kemungkaran, kemaksiatan, jangan berniat untuk kemungkaran, kemaksiatan. Suatu contoh yang sering terjadi dengan masyarakat. Ada di suatu kampung, masyarakat itu suka judi. Setiap jagongan apapun kalau tidak pakai judi, ya, itu nggak lengkap. Dan orang yang tidak bisa judi, tidak mau judi, ya, tidak mau judi di situ, nanti kalau judi, kalau tidak mau judi, dia di jagongan itu tidak punya teman. Tidak punya teman ngomong-ngomong karena lingkaran-lingkarannya judi. Nah, karena ditawari. Akhirnya supaya bisa bergaul, apalagi zaman sekarang kan zaman gaul kan. Saya bisa bergaul dengan masyarakat, terjun ke situ. Ya ikut ngobyongi. Walaupun dengan udu yang kecil-kecilan. Nah, niatnya jangan judi. Niatnya sekedar untuk bergaul dengan masyarakat. Kalau masyarakat nanti sudah mau didekati, sudah mau menerima, sudah dekat dengan kita, dengan senang dengan kita, dianggap orang yang toleran, dianggap orang yang pandangannya luas, lah kita nanti baru akan memasukkan dakwah yang sebenarnya. Jadi harus larut dulu di situ. Kalau dalam bahasa Jawanya disebut ajur-ajer tadi. Ajur-ajer. Ya, tapi ajur-ajer ya tadi ajur. Nah, itu katanya
Ada yang memahami bahwa begitu cara bijaksana. Memang tahu kalau itu sebenarnya dilarang oleh agama. Tapi karena masyarakatnya di situ sukanya seperti itu, nah kita ikut di situlah. Hanya niatnya saja dirubah. Ada lagi suatu contoh kegiatan-kegiatan yang jelas-jelas itu mengandung kemusyrikan. Ya, mengandung kemusyrikan, minta selamat kepada selain Allah lah. Apa wujudnya? Minta selamat kepada selain Allah. Apa itu kepada danyang, apa kepada pohon, apa kepada kuburan, atau kepada gunung, atau kepada apa aja lah. Apa kepada hari. Ya. Nah itu, karena umumnya masyarakat di situ begitu, ya. Terus pakai upacara untuk keselamatan itu, walaupun itu jauh dari tuntunan Islam. Ya. Tapi karena memang masyarakatnya sukanya seperti itu, nah kita diundang untuk memberikan nasihat, tausiah di situ. Bagaimana kalau kita tidak menuruti seruan bacaan atau undangan mereka, kita datang. Nah, kita memberikan tausiah tadi. Ya. Memberikan tausiah walaupun itu kita tahu itu suatu yang tidak dibenarkan, terus kita bisa memoles dengan cara benar asal niatnya, nah, tidak minta selamat kepada selain Allah, tetap kita selamatan minta selamat kepada Allah. Terus diiringi dengan doa-doa, doanya doa Islam, Quran atau hadis Nabi atau nah begitu. Itu katanya itu bijaksana. Padahal kembali pada ayat tadi, ud'u ila sabili rabbika. Nah, menyeru kepada jalan Tuhanmu. Nah, mestinya kalau orang bijaksana itu bukan ajur-ajar. Wong menyeru kepada jalan Tuhan kok, sedang jalan Tuhan itu jalan yang lurus. Jalan yang hak. Sedang Allah mengatakan al-haqqu mir rabbikum. Al-haqqu mir rabbika. Wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka kamu jangan termasuk orang yang ragu-ragu untuk mengamalkan jalan Tuhanmu itu. Sekalipun ditentang oleh siapa saja. Mungkin kamu hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak tahu sama sekali tuntunan Islam, tidak tahu tuntunan jalan Allah, nah kita melaksanakan, mengajak, menyeru kepada jalan Allah, mungkin ditentang, walaupun tahu kita di situ tidak akan diterima ditentang, tapi sampaikan yang perintahnya Allah itu serulah kepada jalan Tuhanmu. Nah, jadi kalau kita dengan bijaksana itu mestinya yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Tidak peduli masyarakat mau menerima apa tidak. Kalau kita menyampaikan suatu kebenaran agama, jangan terlalu cenderung supaya masyarakat bisa menerima, terus dirubah-rubah sedikit. Ya, nyerempet-nyerempet bahaya itu. Karena kita harus tanamkan yang butuh agama, butuh tuntunan, itu kita manusia. Manusia itu butuh Allah, bukan Allah butuh pada manusia. Ini harus sadari. Maka bil hikmah wal mau'izatil hasanah itu kadang-kala pemahaman yang dijelaskan oleh para ustadz itu beda-beda. Maka jadinya masyarakat awam ya sudah. Karena panutannya menjelaskan begitu ya seperti itu. Maka kalau kita kembali pada seru pada jalan Tuhanmu itu maksudnya jalan kebenaran. Jangan menyerempet jalan kebatilan dibawa kepada jalan kebenaran. Maka singkatnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi sampaikanlah, serulah manusia kepada Al-Quran. Nah, itu, pada Al-Quran. Dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Pelajaran yang baik itu yaitu yang baik katakan baik, yang jelek katakan jelek, yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Ya, kalau untuk hikmah wal mau'izatil hasanah kok ajur-ajir, dicampur aduk antara yang hak dan yang batil, itu dilarang oleh Al-Quran yang jalan Tuhan tadi yang kita disuruh untuk ke sana. Quran mengatakan wala talbisul haqqo bil batil. Ya. Jangan kamu mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Sedang kamu sebetulnya ngerti yang benar. Ngerti.
Kamu sembunyikan yang benar, karena kebenaran itu dikemukakan di tengah masyarakat yang penuh dengan kebatilan, biasanya tidak mau menerima. Nah, kalau tidak menerima, merasa harga dirinya bagi seorang ustadz, dai menyampaikan kok tidak diterima, seolah malu. Ya, padahal itu suatu hal yang wajar, jangankan kita manusia biasa, Nabi aja menyampaikan dakwah. Nabi itu utusan Allah, orang bersih, tidak punya dosa, sempurna. Ya, itu menyampaikan Al-Quran itu ditolak, ditentang oleh manusia kok. Bahkan oleh kaumnya sendiri. Maka sampai Nabi hijrah ke Madinah karena di tengah-tengah kaumnya ditolak, bahkan diancam mau dibunuh beliau. Padahal sebelum Nabi menyampaikan Al-Quran, dia dipercaya, seorang pemuda yang dipercaya sampai mendapat sebutan Al-Amin, yang memberikan sebutan mereka, kaumnya, kaum Quraisy. Orang yang dapat dipercaya itu belum jadi Nabi, belum diangkat oleh Allah menjadi Nabi atau Rasul. Nah, itu sudah dipercaya. Tapi setelah Nabi menyampaikan Al-Quran, wahyu dari Allah itu sudah ditentang. Dianggap merusak kebersamaan, merusak persaudaraan, dianggap ya merusak agama nenek moyangnya, dan macam-macam, sampai dituduh orang gila, orang kurang akal. Itu setelah menyampaikan Al-Quran. Malah ada yang menentang di dalam surat Yunus ayat 15. Coba tolong Mas Ribana. Nanti disampaikan, Quran disampaikan oleh Nabi itu karena tidak cocok dengan apa yang menjadi keinginannya, minta, hai Muhammad, jangan Qurannya jangan itu. Datangkan Quran yang lain. Kalau Qurannya itu saya tidak mau. Nah, coba ini disebut dalam surat Yunus ayat 15. Tolong dibacakan Mas. Yunus nomor surat 10 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqaa'ana ati biqur'anin ghairi hadza aw badil. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Dan apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini, atau gantilah dia. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar atau kiamat. Kan? Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada perjumpaan di hari kiamat dengan Allah, perjumpaan dengan Allah, tidak percaya adanya hari akhir, tidak percaya adanya hari berbangkit, tidak ada percaya adanya hari pembalasan, itu ketika dibacakan Al-Quran, ya suruh mengikuti Al-Quran, jawabnya apa? Tibi Qur'anin ghairi hadza au batilhu. Hai Muhammad, datangkan Quran, ya, ghairi hadza, selain ini. Jadi kalau Qur'annya ini tidak cocok dengan masyarakat di sini. Masyarakat yang kamu seru ini tidak cocok dengan Quran yang kamu bawa itu. Kalau tidak ada yang lain, ya gantilah. Disesuaikan. Quran yang kamu suarakan di sini itu disesuaikan dengan yang menjadi keinginan di masyarakat ini. Nanti akan diterima seruanmu. Kalau seruanmu tidak menyenangkan di masyarakat ini, ya bertentangan apalagi, mesti ditolak. Maka supaya seruanmu diterima, Qur'annya supaya kamu ganti. Kalau tidak ada ganti yang lain, ya dirubahlah sedikit. Nah, itulah permintaan mereka. Maka Nabi terus sampaikan. Nah, ayat berikutnya coba. Ayat 16. Qul law sya'allahu ma talautuhu 'alaikum wala adrakum bih faqad labistu fikum umuran min qablih afala taqilun. Katakanlah, jikalau Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya. Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Ya kan?
Jadi Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi itu sudah tinggal bersama mereka lama. Sudah memang ya orang apa itu asli orang di situ, penduduk situ atau suku itu Quraisy kenal siapa Nabi itu kenal. Ya sebelum jadi Nabi siapa Muhammad itu kenal betul. Malah diberi sebutan orang yang dapat dipercaya gitu, Al-Amin. Tapi mengapa setelah menyampaikan suatu kebenaran ditentang habis-habisan, ditolak? Padahal dulunya disebut Al-Amin, apapun yang disampaikan oleh Muhammad saat itu dipercaya. Dan setelah menyampaikan Al-Quran malah tidak dipercaya. Malah tidak dipercaya. Nah inilah risiko dakwah. Maka kalau kita bil hikmah wal mau'izatil hasanah, sampaikan kebenaran Al-Quran itu apa adanya. Jangan apa itu menurut selera kita, menuruti masyarakat, supaya masyarakat mau menerima, terus kita merubah-rubah. Ya, yang disebut ajur-ajur tadi. Ya, kita nggak bisa cara begitu. Maka sampaikan kebenaran. Jadi bil hikmah wal mau'izatil hasanah itu artinya dengan bijaksana itu menyampaikan Al-Quran itu apa adanya. Yes, agama yang kayak terima seperti ini. Kalau mau menerima silakan menerima, tidak mau menerima ya silakan mengkufuri. Allah juga mengatakan al-haqqu mir rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Ya, maka siapa mengimani kebenaran yang saya bawa yaitu Al-Quran itu kepadamu, silahkan mau mengimani, imanlah. Kalau Quran yang saya bawa kepadamu kamu mengkufurinya, silahkan kufur. Allah tidak butuh iman kita, ya nah? Allah tidak butuh iman kita. Maka dari itu kembali pada ayat ini, jadi Allah memerintahkan serulah kepada jalan Tuhanmu. Ya, sabili rabbika, jalan Tuhanmu. Jalan Tuhanmu maksudnya itu yaitu Al-Quran. Karena di ayat lain Allah menjelaskan wa inna hadza sirati mustaqiman. Nah, ini Al-Quran ini jalanku yang lurus. Terus setelah Allah menjelaskan jalan yang lurus, fattabi'uhu, ikuti ya, Quran itu ikuti. Nah, jadi kalau kita menyeru kepada jalan Tuhan itu berarti ke sana seruannya kepada Al-Quran. Kalau sudah menyerukan pada Al-Quran, sampaikan saja apa adanya. Ini Quran yang saya terima ini. Kamu menerima ya silahkan, tidak mau menerima ya silahkan. Kewajiban saya, Nabi, hanya menyampaikan saja. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Jadi kewajiban kami hanya menyampaikan suatu keterangan yang nyata, yang jelas. Suatu kebenaran, saya hanya menyampaikan saja. Tidak memaksa kamu harus menerima kebenaran yang saya sampaikan. Ya begitulah, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini kita bisa mengerti. Jadi yang namanya orang bijaksana tidak akan mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Yang baik dengan yang buruk dicampur itu tidak. Kalau orang yang bijaksana ya tentu akan yang buruk katakan buruk, baik katakan baik, benar katakan benar, salah katakan salah. Sesuai dengan apa yang disebut di dalam Al-Quran itu, sampaikan apa adanya. Nah, begitulah, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih juga Ustaz untuk kemukaman pada kesempatan malam hari ini. Menarik sekali dari apa yang disampaikan oleh beliau berkaitan dengan menyeru kepada jalan Allah. Dan ternyata selain apa yang disampaikan harus benar, caranya pun juga harus benar begitu Ustaz ya. Baik Ustaz, kita bacakan SMS dari pemirsa dan pendengar semuanya. Untuk yang pertama, Ustadz, bagaimanakah doa setelah wudhu? Dan apakah kita boleh setelah wudhu berkumur-kumur? Terima kasih dari Mbak Siti yang ada di Seragen, Ustadz. Setelah wudhu berkumur-kumur? Betul, Ustadz. Oh, ya. Jadi doa sesudah wudhu itu baca syahadat. Ya, saya bacakan satu hadisnya. Di situ diterangkan. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah SAW, ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu'a thumma yaqulu. Nah, ini yang dikatakan thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Illa futihat, sampai di sini saja. Illa futihat itu keterangan ya. Jadi bacaannya sesudah wudu ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berkata, sabda lah. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda,
tidaklah seseorang di antara kalian yang berwudu dengan menyempurnakan wudunya, lalu membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah situ. Itu kelanjutan keterangan hadis itu, illa futihat lahu abwabal jannati thamaniyatu yadkhulu min ayyiha sya'an. Jadi pas setelah wudu dengan membaca sempurna wudunya, kemudian membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Ia boleh masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Itu hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Daud. Dalam Nailul Autar juz 1 halaman 204. Jadi doa sesudah wudu itu cukup membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah. Sampai di situ aja. Apa lagi? Baik. Dan setelah berwudu, berkumur-kumur nih, boleh, boleh itu berkumur boleh. Baik. Lah mestinya waktu berwudu tadi berkumur-kumur kan? Ya berwudu kan pertama kali ya sebelum sebelum sama muka kan kita berkumur-kumur. Namun setelah selesai wudu kok masih berkumur lagi. Merasa mulutnya masih kotor, kurang bersih, mau kumur lagi boleh saja. Boleh. Tapi ya itu mau wudu mestinya sudah berkumur-kumur tadi ya. Tapi kalau mau setelah ini memang ada rasa ganjelan apa malah habis wudu sikat gigi ya boleh aja kok. Ya, tidak sekedar berkumur, sikat gigi ya boleh. Baik. Demikian untuk Mbak Siti yang ada di Sragen. Kemudian kami bacakan untuk SMS yang selanjutnya dari Ibu Sabtono yang ada di Klaten. Mohon dijelaskan Quran surah An-Nisa ayat ke-9, Ustaz. Ya, coba tolong dibaca, Mas. Surat An-Nisa nomor ayat 4, ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ya, ada notnya di situ. Tidak ada. Jadi kita dididik oleh Allah supaya kita manusia ini khawatir kalau nanti meninggalkan keturunan yang lemah. Khawatir. Lah biasanya orang tua khawatir keturunan yang lemah kalau anaknya nanti tidak bisa makan, tidak bisa jadi orang kaya, gitu biasanya. Padahal yang lebih penting lagi itu yang lemah di sini jangan sampai lemah imannya. Ya, jangan sampai anak kita menjadi orang yang lemah imannya. Padahal sejak baru lahir itu sudah diberi modal oleh Allah beragama tauhid. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, supaya dijaga fitrah yang diberikan oleh Allah. Kesiapan beragama Islam, kesiapan beragama tauhid ini dijaga. Jangan sampai lemah tauhidnya, nanti jadi kafir. Maka Nabi kita juga mengatakan fa'abawahu yuhawitanihi aw yunasirani aw yumajisanihi. Ya, maka nanti kalau kita tidak hati-hati, anak kita yang sudah dimodal oleh Allah beragama tauhid tadi, nanti apa jadi Majusi, apa jadi Yahudi, apa jadi Nasrani, itu orang tuanya nggak bisa lepas tanggung jawab. Fa'abawahu, tanggung jawab kedua orang tuanya. Itu yang penting sekali untuk diperhatikan. Jangan sampai anak kita sudah diberi modal oleh Allah beragama tauhid, barang gede jadi kafir. Ya, kalau masalah lah umumnya orang tua mempersiapkan itu jangan sampai lemah ekonomi, nanti maka sudah baru lahir sudah kalau orang kaya ya diberi apa-apa, diberi pabrik, diberi ini, jangan sampai nanti lemah pendidikannya. Padahal itu sebetulnya yang nomor satu itu iman. Ya juga mencakup seluruhnya. Tapi yang paling pokok di jangan sampai lemah iman. Walaupun ekonominya kuat, kalau imannya lemah, wah sudah jadi berantakan. Banyak berbuat maksiat nanti. Banyak berbuat maksiat. Termasuk orang korupsi itu yang lemah imannya, ekonominya kuat. Banyak
harta curian kok jadi kuat kan, tapi imannya lemah. Nah, maka itu di sini orang tua dididik jangan sampai kamu meninggalkan anak-anak yang lemah, terutama di sini lemah iman. Juga boleh disempurnakan, syukur ekonominya kuat. Nah, padahal orang tuanya sendiri ekonominya lemah, bagaimana untuk meninggalkan anak yang ekonominya tidak lemah, orang tuanya sendiri lemah? Ya, bagaimana? Maka dididik imannya kuat. Kalau imannya kuat, insya Allah ekonomi yang memberi rezeki itu kan Allah. Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir liman yasha. Jadi Allah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Tapi kalau diberi modal iman yang kuat, udah rezeki itu nanti akan datang karena Allah menjamin kok. Kalau iman yang kuat sampai tingkatan takwa dia, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan rezeki itu mesti akan diberi oleh Allah. Tapi tidak menjadi ukuran kalau orang yang ekonominya kuat itu mesti imannya kuat karena diberi rezeki yang tidak disangka-sangka, bukan begitu. Maka orang tua di sini dipesan oleh Allah, tidaklah khawatir kalau meninggalkan keturunan yang lemah. Seperti zaman sekarang ini, banyak anak-anak yang imannya lemah. Maka kita lihat kan tayangan di tayangan TV, anak SD kelas 5 sudah bisa memperkosa anak teman kelasnya. Anak SD kelas 5 coba. Ya. Anak SMP, anak SMA sudah bisa pesta narkoba. Nah, itu karena apa? Imannya lemah. Nah, supaya apalagi orang tua hidup di zaman sekarang ini hidup yang sangat sulit untuk mempertahankan iman yang kuat tadi. Nah, maka jangan sembrono. Jangan asal diberi makan kenyang, pakaian cukup, sangu cukup, kendaraan cukup untuk sekolah, untuk kemana. Jangan, itu kalau lemah imannya berbahaya. Nah, maka sekarang banyak kan gadis-gadis hamil belum nikah, imannya yang lemah itu. Maka itu sangat perhatian nih. Jadi umumnya orang tua menanggapi itu hanya dipikirkan tentang materi, bukan masalah menyangkut iman. Nah, itu masalah satu, supaya orang tua ada kekhawatiran jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah, terutama lemah di bidang imannya. Baik. Ya, demikian tadi untuk Ibu Sabtono yang ada di Klaten. Terima kasih kebersamaannya, dan kemudian beralih ke Arifin yang ada di Ambarawa. Ustadz, apabila ada anak bayi jatuh dari papahan mbahnya, begitu Ustadz, terus ditolong sama tetangga dan kemudian diberi minum ASI dari tetangganya, apakah sudah termasuk sepesusuan? Mohon jawabannya Ustadz. Iya, kalau saya menyusunya sampai kenyang, ya seperti layaknya bayi nyusu sampai kenyang ya termasuk susuan. Ya, kalau ya sekedar ben meneng tadi disusani sedilo ya tidak sampai kenyang, ya tidak termasuk penyusuan. Nah, itulah. Itu jawaban saya. Ya, demikian tadi untuk Arifin di Ambarawa, kemudian beralih ke Pujianto di Bojonegoro. Ustadz, biasa ada orang bila disebut nama Nabi Muhammad SAW, ada orang yang mengucap Shollu alaihi. Apakah ini ada perintah dari Nabi? Gitu, ya, memang ada hadis Nabi, saya bacakan saja ya. Ada satu hadis an Ali bin Abi Thalib. Qala Rasulullah SAW, al-bakhilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Ini jadi yang disebut orang bakhil, kata Nabi itu ya. Orang yang dikatakan orang bakhil, orang yang namaku disebut di sisinya, dia tidak bersolawat kepadaku. Jadi nama Nabi disebut, di sisinya dia dengar, kok tidak bersolawat pada Nabi. Lah itu dikatakan oleh Nabi, itu orang bakhil. Hadis itu riwayat Tirmidzi juz 5 halaman 211, nomor 3614. Dan dia berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih gharib. Nah, itu hadisnya. Jadi dasarnya itu tadi. Maka kalau nama Nabi disebut, dia menyebut salawat, karena kalau tidak nama Nabi disebut tidak salawat, dikatakan orang bakhil tadi. Ya. Baik, demikian untuk Bapak Pujianto di Bojonegoro. Terima kasih kebersamaannya. Kemudian dari Tata di Caruban, Madiun.
Ustadz, saya ingin bertanya, saya bekerja di Solo. Adakah tuntunan mengerjakan sholat jamak qashar, zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya atau sebaliknya, begitu Ustadz? Jadi memang orang musafir itu diberi rukhsah oleh Allah. Boleh menjamak sholat, boleh mengqashar sholat, boleh menjamak dan mengqashar sholat. Ya, artinya boleh yang menjamak mengqashar itu ya sholat yang boleh dijamak, sholat boleh diqashar. Maka orang musafir kalau dia misalnya sholat duhur dan sholat asar, itu sholat itu boleh dijamak, duhur dengan asar. Ditambah lagi kebetulan duhur itu 4 rakaat, asar 4 boleh juga diqashar, sehingga sholatnya dijamak dan diqashar. Ya, duhurnya 2 rakaat, salam, terus berdiri lagi sholat asar 2 rakaat, salam. Salam 1 waktu, dalam 1 waktu atau waktu duhur atau waktu asar itu boleh. Demikian juga maghrib. Maghrib itu boleh dijamak dengan isya, tetapi tidak boleh diqashar maghribnya, isyanya boleh. Maka kalau mau menjamak sholat maghrib dengan isya boleh, maghribnya tetap 3 rakaat. Setelah salam, ya baru mendirikan sholat asar karena sholat isya, karena diqashar sholat isyanya 2 rakaat. Nah, itu bisa terjadi sholat isya rakaatnya malah lebih kecil daripada sholat maghrib karena sholatnya tadi diqashar. Sedang maghrib tidak bisa diqashar. Nah itulah, jadi selama musafir boleh menjamak dan mengqashar sholat. Nah itulah. Ya, demikian untuk Tata di Madiun. Kemudian beralih ke Iqbal di binaan MTA Sragen. Saya seorang mahasiswa Ustadz, saya sudah tahu bahwa setan dan sebagainya itu makhluk gaib yang tidak bisa dilihat, tapi seringkali saya merasa takut Ustadz ketika akan sholat tahajud. Nih mohon dijelaskan ayat atau hadis yang bisa membuat saya yakin dan iman begitu Ustadz. Ayat, hadis atau ayat yang menerangkan kamu takut itu tidak ada. Yeah. Nah, sekarang malah saya tanya, nah, kalau kamu yakin ada tadi ada apa setan, ada jin, kamu menganggap itu makhluk halus, lah kok terus takuti, apa yang kamu takuti itu? Saya harus tanya. Ya yang bisa menghilangkan rasa takut itu dirimu sendiri. Selama ini kan kalau kamu meyakini jin itu ada makhluk halus, kan tidak pernah ketemu jin, kemana-mana tidak pernah ketemu jin. Kalau itu memang makhluk halus, alamnya udah lain. Kan tidak mungkin dah kan ketemu setan. Nah, setan itu malah yang berbahaya setan itu. Ada kalanya tampak, ada kalanya tidak tampak. Lah yang setan tampak itu yang wujud manusia. Kalau setan yang wujud jin kan tidak tampak. Tidak perlu ditakuti itu. Lah yang ditakuti itu setan wujud manusia itu. Maka kita dituntun oleh Allah supaya kita bertawud dari kejahatan apa itu minal jinnati wanas, dari min syarri waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wanas, dari jin dan manusia. Lah kalau manusia selalu atau mengajak manusia untuk berbuat jelek atau berbuat jahat, itu manusia setan. Karena Allah mengatakan setan itu innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Ya, setan itu selalu mengajak kamu berbuat jelek dan berbuat keji. Ya, maka kalau manusia kok ngajak berbuat jelek, saya ngajak berbuat keji lah, itu setan. Setan yang berwujud manusia tadi. Mestinya kamu harusnya hilangkan kalau takut, yang ditakuti apa? Mau sholat tahajud atau takut? Justru sholat itu menghadap Allah, lah takut pada jin itu kan gimana kan? Keliru tuh. Nah, kamu hilangkan aja. Tidak mungkin saya tahajud akan dimakmumi jin. Memang kadang ada cerita, ya, cerita-cerita kalau tahajud di masjid itu katanya, ya ngerti-ngerti kok pundaknya seperti ditemu orang, apa berarti ada orang makmum. Setelah assalamualaikum sampai tidak ada. Terus ditafsiri dewe, oh berarti sing makmum saya tadi jin gitu. Nah, terus tadi takut. Yeah. Nah, jadi takut mengadakan sesuatu, dibayang-bayangkan sendiri, ditakuti sendiri. Ya, itu hanya cerita-cerita aja. Baik, demikian untuk Mas Iqbal di binaan MTA Sragen. Takut juga mungkin karena ilustrasi dari sinetron, film dan lain sebagainya. Ya, makanya sering lihat sinetron-sinetron itu. Nah, tapi yang begitu itu malah boleh. Jadi membuat tayangan-tayangan yang palsu-palsu itu bangsa tidak ada digambarkan, ada semacam
ada sesuatu yang gaib difilmkan, dilihat boleh malah. Tapi kalau menerangkan ajaran Quran dan Sunnah, tidak boleh seperti di Trans 7 itu ya. Baik, demikian untuk Mas Iqbal di binaan MTA Sragen, kemudian beralih ke Ibu Muslihah di Rembang. Ustadz, anak saya kalau haid lebih dari 7 hari. Ustadz, mohon petunjuknya agar anak saya jangan sampai meninggalkan sholat setelah haid 7 hari gitu. Nah kalau haid, bukan jangan malah disuruh jangan meninggalkan sholat, malah diperintah harus meninggalkan sholat. Nah gitu, karena orang haid kan tidak boleh sholat. Nah kalau memang lebih 7 hari, misalnya 8 hari, kalau memang sudah kebiasaan tiap bulan seperti itu, ya sudah itu kebiasaannya itu ya haidnya seperti itu. Nah kalau memang ada hadis Nabi, kalau tidak ada, ya misalnya kadang 3 hari, kadang 6 hari, kadang 5 hari, lah itu supaya di polke sampai 7 hari. Nah nanti kalau sudah menjadi kebiasaannya 8 hari, ya sudah 8 hari itu haidnya tidak boleh sholat. Namanya sudah kebiasaannya seperti itu. Baik. Jadi selama haid memang tidak boleh sholat, jangan malah tidak meninggalkan sholat, harus ditinggalkan kalau sedang haid. Ya, baik. Demikian tadi untuk Ibu Muslihah di Rembang. Kemudian beralih ke SMS berikutnya. Ustadz, anak berbakti kepada orang tua, apakah ada dalilnya dari Al-Quran atau dari hadis? Dan bagaimanakah cara saya berbakti kepada orang tua? Gitu. Nah, coba tolong Mas Tugi dibacakan surat Bani Israil 23-24, surat Luqman ayat 14-15. Itu perintah anak berbakti Surat orang tua. Al-Isra atau Bani Israil ayat 23 dan 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Wakhfid lahumu janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Nah, itu kan perintah. Allah langsung perintah, ya, supaya menghambakan diri pada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua sebaik-baiknya. Terus, nanti kan terus. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ya, kalau orang tuamu kedua-duanya bapak ibu atau salah satu, mungkin ibunya saja, mungkin bapaknya saja, yang menjadi pemeliharaanmu, menjadi tanggunganmu sampai usia lanjut, usia tua, jangan sekali-kali kamu mengucapkan kata-kata yang kasar kepada orang tuamu. Di situ dikatakan gitu. Itu dikatakan atau bahasa Jawa ini hus, yang wong tua hus, atau pokoknya kata-kata yang kasar, menyakitkan hati orang tua. Nah itu. Nah terus harusnya bagaimana? Wa qul lahuma qawlan karima. Maksudnya kamu katakan kepada keduanya dengan ucapan yang mulia, yang penuh hormat. Itu salah satu di antara bentuk berbakti kepada orang tua. Jangan sekali-kali kamu membentak orang tuamu dengan kata-kata kasar. Harusnya berkata dengan kata yang sopan santun lah dalam bahasa Jawanya. Ya, sopan santun, kata yang penuh hormat, ngajeni. Ya, itu tidak boleh karena orang tua sudah tidak bisa dimintai uang, sudah bisa malah menjadi tanggungannya, terus anak yang memelihara orang tuanya tadi berlaku sewenang-wenang kepada orang tuanya, ucapannya aja tidak enak didengar, lah itu dosa itu. Maka anak yang berbakti, ya, dijaga, jangan sampai disakiti hatinya dengan ucapan, apalagi dengan perbuatan. Jadi diperintah Allah langsung itu. Terus surat Luqman coba. Tadi 24-nya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya
sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Nah, itu anak yang soleh itu ya. Rendahkanlah dirimu kepada keduanya. Maksudnya dengan orang tua itu, walaupun orang tuamu sudah pikun, sudah tidak bisa apa-apa, ibaratnya melaku aja sempoyongan karena tua, kamu masih sehat, kuat. Ya, jangan terus memerintah menyuruh orang tua sekehendakmu, kurang sopan. Kamu harus merendahkan, merunduk, ngajeni orang tua, merunduk kepada orang tua. Ya, Anda pasor, cara yang sopan kepada orang tua, walaupun orang tuamu sudah tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu. Cara bahasanya diperes wis ra metu getihe nek mbok jalui duit jalui ora iso, malah jadi tanggungane gitu loh. Nah itu walaupun orang tua jadi tanggunganmu, tetap harus kamu hormati, kamu ajeni, kamu junjung, nek cara ini dijunjung dhuwur lah. Sampai mohon kepada Allah. Doakan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Ya, mohon ampun pada dirinya, memohonkan ampun kepada orang tuanya, keduanya, dan mohon supaya Allah mengasih sayangi orang tuanya, keduanya itu, seperti ketika orang tuanya mengasih sayangi dirinya ketika masih kecil. Gitu. Karena orang tua itu kasih sayang kepada anaknya ketika masih kecil dan ketika sudah dewasa, sudah besar kan lain. Ketika masih kecil ibaratnya nggak punya salah. Digendong nguyuh ya ora salah, ora disengen. Iya anak kecil digendong nguyuh, ora ibuke wis dandan wis arep mangkat lunga nang ndi digendong malah nguyuh. Nah, terus tengah makan malah buang air berak. Itu pun tidak marah orang tua itu. Jadi sembarang apa perilaku anaknya ketika kecil itu orang tuanya seneng saja. Jadi enengilah itu mohon supaya Allah mengasih sayangi orang tuanya seperti kasih sayangnya orang tua kepada dirinya ketika anaknya tadi ketika masih kecil. Nah, itu anak yang soleh itu berbakti pada kedua orang tuanya. Baik. Nah, terus Pada surat Luqman ayat 14 dan 15. Wasainal insana fi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidaik ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan padamu apa yang telah kamu kerjakan. ya, indah sekali ya, Islam itu indah sekali betul. Ya, suruh berbakti kepada orang tuanya. Ya, suruh menghormati dengan kata-kata yang baik dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya ngajeni banget lah pada orang tuanya. Apapun yang diperintahkan oleh orang tuanya supaya ditaati. Nah, tetapi ya, walaupun ini orang tua harus ditaati. Kalau sampai orang tua tadi memerintahkan anaknya untuk mensekutukan Allah, untuk berbuat syirik, jangan kamu taati. Jadi taat pada Allah itu diutamakan, harus lebih daripada taat kepada manusia atau kepada siapa saja termasuk ibu atau bapaknya. Tapi bapak ibu wajib ditaati. Kalau perintahnya kok mengajak berbuat syirik, menyekutukan Allah, walaupun itu perintah ibu, walaupun perintah bapak, tidak boleh ditaati. Tetapi walaupun demikian, tetap urusan pergaulan di dunia ini, walaupun ibumu berbuat syirik, walaupun bapakmu berbuat syirik, selama tidak memaksa kamu untuk berbuat syirik, untuk urusan-urusan dunia boleh disantuni dengan baik. Misalnya bapak ibunya masih menyembah berhala, masih suka selamatan-selamatan, masih. Kalau diajak begitu jangan mau, tolak. Tetapi urusan dunia, kepentingan yang lain, misalnya, ayo terus
mesti jadi tanggunganmu untuk memberikan makan, itu sudah dijamin makanannya lah kan, jadi tidak baik. Jadi urusan dunia tetap dipergauli dengan baik, tapi yang menyimpang dari akidah tidak boleh ditaati. Maka di dalam surat Taubat ayat 23 coba dibaca sekali. Surat Taubat ayat 23 itu lebih tegas lagi, sekalipun itu perintah orang tuamu. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Wa may yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih mengutamakan kafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, jadi pemimpin itu artinya orang yang wajib ditaati perintahnya. Jangan kamu jadikan, kamu taati perintahnya, ya, apakah itu bapak atau ibu atau saudara, siapa aja lah. Kalau dia memilih jalan kekafiran daripada jalan keimanan, ya, memerintahkan untuk maksiat kepada Allah, menempuh jalan kekafiran, jalan yang menyimpang dari jalan Allah. Walaupun itu perintah ayahnya, walaupun perintah ibunya, di lain ayat tadi suruh mentaati Allah, suruh mentaati pada orang tua, suruh berbuat baik. Nah, dalam halnya ada batasnya. Selama perintah orang tua tadi mengajak menyimpang dari perintah Allah, jangan ditaati. Kalau kamu mentaati perintah orang tua, bapak atau ibu, padahal perintah itu menyimpang dari tuntunan Allah, berarti kamu berbuat zalim. Jadi taat pada orang tua itu tidak semua perintahnya harus diturut, semua perintahnya wajib diturut selama tidak maksiat dengan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau perintahnya bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, wajib ditolak. Urusan-urusan dunia, apa memberi makan, memberi pakaian, atau apa itu membantu pekerjaan rumah, apa pekerjaannya ayah, apa ke sawah, itu biasa dipergauli dengan baik. Tapi urusan akidah, ya urusan agama yang bertentangan, kita harus tolak. Maka kalau dia memilih jalan kekafiran dari jalan keimanan, tinggal orang tua. Perintahnya tadi tinggal. Urusan dunia tetap kita berbuat baik. Nah, itulah. Nah, untuk lengkapnya kalau saudara ingin tahu secara detail, ya, di akad pagi atau jihad pagi, tentang berbakti kepada orang tua ini sudah dibrosurkan. Nanti saudara cari bundle brosur saja, ya. Ada di situ brosur tanggal tahun 2006. Nah, di situ tanggal 11 Juni, 2 Juli, 23 Juli, 13 Agustus 2006 semua itu. Itu menyangkut kewajiban anak berbakti kepada orang tua, sudah dijelaskan beserta dalil-dalilnya. Ya, gitulah. Baik, ya demikian tadi untuk Anda 08571937 sekian dan Anda bisa mendapatkan brosur ini di stand brosur pengajian Ahad pagi tentunya, dan kemudian beralih ke SMS berikutnya. Ustadz, boleh atau tidak kalau sholat di tempat tidur, maksudnya di atas kasur begitu Ustadz? Dan jika setelah sholat di atas kasur kami berdoa, dan apakah boleh juga berzikir di atas kasur gitu? Boleh kalau memang kamu sakit, tidak bisa turun dari kasur, boleh. Boleh. Nah, kalau kamu orang sehat, kenapa kamu sholat di atas kasur, doa di atas kasur, ya? Doa itu, sholat itu turun, jadi ojo neng dur ngambian terus sholat. Ya, padahal kamu sehat. Nah, lebih baik sholat turun di lantai. Nah, sujud, rukuk, sujud, doa, itu diistilah. Kalau memang kamu sakit, di atas kasur, bisanya hanya berbaring, tapi berbaring pun boleh. Di atas kasur berbaring, tidak usah duduk, karena memang tidak bisa duduk, dalam kondisi sakit boleh. Tapi kalau dalam kondisi normal, badannya sehat, kenapa sholat di atas kasur? Gitu? Penganjurannya aja Nabi perintahan sholatnya malah ke masjid, apa masjid disediani kasur kan, dia enggak kan. Baik, demikian tadi untuk 085 712 sekian, kemudian beralih ke SMS berikutnya dari 087 73646 sekian.
Ustadz, seorang perempuan berziarah ke kubur, apakah ini diperbolehkan dalam agama Islam? Terima Kalau kasih. sekedar ziarah itu boleh. Ziarah ke kubur itu boleh. Di sini saya bacakan satu hadis ya. An Abdillah bin Abi mulai kata, Anna Aisyata akbalat data yaumin minal maqabiri. Fakultu laha ya ummal mu'minin min aina akbalti qalat min qabri akhi Abdurrahman bin Abi Bakr. Fakultu laha alaisa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil kubur? Qalat na'am. Kana naha summa amaro bi ziyaratiha. Jadi dari Abdullah bin Abu Mulaikah bahwa Aisyah pada suatu hari datang dari kuburan. Lalu aku bertanya kepadanya, ya Ummul Mukminin, dari mana engkau datang? Dia menjawab, dari kubur saudaraku Abdurrahman bin Abu Bakar. Lalu aku bertanya kepadanya, bukankah Rasulullah SAW melarang ziarah kubur? Aisyah menjawab, benar. Dahulu beliau melarang, tapi kemudian beliau menyuruh untuk menziarahinya. Hadis riwayat Hakim dalam Mustadrak juz 1 halaman 532 nomor 1392. Jadi singkatnya berdasarkan hadis ini ziarah kubur itu boleh. Nah, dulu pernah dilarang tapi hanya dibolehkan. Baik. Di hadis umum ya begitu, tidak hanya perempuan saja. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innahu tadhkiratan lil maut. Dan jangan kadang-kadang diputar-putar orang yang tidak suka dengan MTA begitu itu. MTA melarang ziarah kubur padahal hadisnya dibacakan jelas. Dulu aku melarang kamu ziarah kubur. Karena ketika orang belum memahami tentang Islam, ziarah kubur itu biasanya minta sesuatu kepada orang yang ada di kubur. Sudah mati. Sudah mati. Ya kita lihat orang-orang kita, orang Jawa, orang sepuh-sepuh kan juga itu. Misalnya besok mau mantok ke anaknya, ya, minta pengestukan baik dulu padahal sudah dikubur. Mau punya kerja apa, datang ke tempat baik dulu. Mau ngitankan anak, datang ke baik, sudah dikubur itu. Minta supaya selamat, supaya itu syirik itu. Nah, yang begitu itu dilarang oleh Rasul, tidak boleh. Tapi setelah paham tentang Islam, bahwa orang yang sudah dikubur itu tidak bisa memberi apa-apa kepada yang hidup, jangankan kok memberi, kalau diminta aja tidak bisa jawab kok. Nah maka itu setelah tahu, nah, kewajibannya bukan kok dia minta sesuatu kepada yang dikubur, tetapi malah diperintahkan mendoakan orang yang ada di dalam kubur, terutama yang muslim. Nah maka boleh. Nah karena ziarah kubur itu manfaatnya untuk mengingatkan bahwa kamu nanti akan mati. Orang kalau tidak pernah ingat mati kan rasanya hidup tuh mau wah, yang dicari dunia saja kan tidak akan mati. Bekal akhiratnya belum cukup, malah nggak punya. Ya, bekal dunianya sudah di mana-mana, tanahnya di mana-mana, sawahnya di bank-bank mana, depositonya masih cari terus, ya. Karena merasa akan hidup terus. Nah, padahal yang sanggup untuk mati malah nggak ada lah, maka dianjurkan ziarah kubur biar kamu ingat mati. Kalau kamu mati, nah ini semua yang kamu miliki ditinggal, kamu masuk dalam kubur itu. Nah, terus berpikir, nah kalau sudah di situ, harta kekayaan ditinggal, anak istri tinggal semua, pangkat ditinggal, mobil ditinggal, terus yang dibawa apa? Lah biar berpikir. Kalau saya masuk kubur itu yang dibawa apa? Nah, kalau berpikir sana, Allah sudah jelaskan. Kalau nanti masuk kubur itu semuanya harta. Yang menemani hanya satu. Nabi kita mengatakan orang mati ditemani 3 hal. Yang 2 kembali, yang 1 yang terus menemani. Yang kembali itu ahluhu wa maluhu. Ahli warisnya dan harta kekayaannya. Itu tidak akan mau ikut. Nah, lah yang menemani sampai ketemu menghadap Allah nanti amaluhu. Amalnya. Maka dikuatkan di dalam ayat Al-Quran, yaumala yang faumalun wala banun
illa man atallah biqalbin salim. Orang itu kalau sudah mati, al-mal, harta kekayaan, al-banun, anak cucu, sudah tidak manfaat apapun. Jangan harapkan apapun dari anak cucumu. Nah yang bermanfaat apa? Illa man atallah biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang tunduk patuh pada Allah, hati yang penuh dengan iman, lah itu yang menyelamatkan dirinya. Maka ziarah kubur dianjurkan. Ya, baik. Demikian, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Kami berikan kesempatan untuk yang pertama kali di line phone 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Ustaz. Ya, dari siapa di mana Bapak? Dari Indra dari Bengkulu. Mas Indra di mana? Iya. Bengkulu. Bengkulu. Yang saya mau tanyakan, Baik. contoh cara dakwah Nabi, Ustaz. Yang kedua, di seluruh dunia ini setiap hari ada banyak yang meninggal dunia. Jadi bagaimana malaikat itu mencabutnya itu Pak? Banyak itu malaikatnya dan bagaimana? Baik. Cukup itu Pak. Demikian Pak Saya Indra. ucapkan terima kasih. Jadi ini Bapak ini pertanyaannya aneh nih. Banyak orang yang meninggal, bagaimana cara malaikat mencabutnya? Betul. Malaikat itu makhluk gaib, ya kan? Gaib. Kemudian roh yang dicabut itu pun ya gaib. Nah, bagaimana kita tahu? Bagaimana cara mencabutnya nggak tahu kita. Ya nggak tahu. Yang tahunya dulu orang itu hidup terus mati. Sudah jelas kalau mati kan berarti rohnya kan hilang, terpisah dengan jasadnya. Nah, cara mencabutnya bagaimana tidak tahu saya. Nah, itu Bapak ya. Jadi kita tidak tahu sesuatu yang gaib itu kalau tidak diberitahu oleh Allah kan tidak tahu kita. Baik. Demikian tadi untuk Pak Indra di Bengkulu, dan kemudian kami berikan kesempatan untuk penelpon berikutnya 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa di mana, Ibu? Ibu Nini di Klaten. Ibu Nini di Klaten, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini Ustaz, dalam surat Al-A'raf 20 di situ disebutkan bahwa waktu Adam dan Hawa yang waktu itu melanggar larangan Allah, yaitu setelah itu dia tampakkan auratnya yang tadinya tertutup. Ya, dalam ayat ini apakah juga berlaku bagi manusia, misalnya kalau tadinya yang berjilbab itu terus tidak pakai jilbab itu, Ustaz. Nah, bagaimana kalau manusia atau orang yang seperti itu masuk golongan yang manakah ini? Baik. Demikian. Pertanyaan saya, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi manusia yang tadinya berjilbab atau tidak berjilbab itu nggak ada hubungannya dengan Adam dan Hawa. Dia juga manusia juga. Iya, ada hubungannya. Kalau Adam dan Hawa itu melanggar larangan Allah, dia hidup di suatu surga. Surga itu pun ya, orang Islam atau ahli tafsir banyak yang berbeda pendapat. Surga yang dimaksud seolah-olah ya surga yang kita tempati, yang ditempati orang-orang yang bertakwa besok. Tapi surga jannah di situ bukan berarti surga, tapi taman lah gitu, taman, suatu kebun atau yang ya tempat yang menyenangkan, apa-apa ada lah. Maka di situ masih ada, diperintahkan oleh Allah, Adam dan Hawa boleh hidup senang-senang di sini, di surga, di taman indah tadi. Tapi ada satu larangan, jangan wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Sekali-kali kamu jangan mendekati pohon ini. Kalau kamu mendekati pohon ini, kamu jadi orang yang zalim. Ya kan? Nah, maka kalau itu surga betul, kok masih ada setan? Masih ada setan, masih ada syariat haram, larangan mendekat. Padahal dalam Al-Quran diterangkan surga itu udah yang dulunya di dunia ini haram pun jadi halal. Khomer halal, malah ini mengalir khomer, pengawan khomer yang jernih rasanya dan tidak memabukkan gitu.
Nah, maka itu Adam dan Hawa dilarang untuk mendekati pohon itu, kok malah terbujuk oleh setan tadi, ya, memakan buah khuldi. Nah, itu sebagai hukuman. Jadi sebagai hukuman Allah, terus dia diturunkan ke dunia tadi. Itu tidak ada hubungan dengan orang yang melepas jilbab. Kalau orang dulu kudungan kok sekarang lepas jilbab, mungkin karena kudungannya dulu ya tidak tahu. Ya, banyak orang yang kudungan tuh fungsi kudung itu apa nggak tahu. Nah, maka banyak tuh orang muslimat kalau pas datangi pengajian atau tilik orang pulang haji nganggo kudung. Nanti kalau mau ke pasar, mau jagong, tak pakai kudung ya, pakai lendang udah. Jadi seolah kudung itu pakaian haji, pakaian tilik haji, pakaian berangkat ngaji gitu. Pakaian ke pasar sendiri, pakaian jagong sendiri lah gitu. Maka kalau orang sudah ngerti tuntunan bahwa itu suatu kewajiban, saat itu tidak akan dilepas. Orang yang beriman kalau ngerti suatu kewajiban kok dilepas ya berarti dia melanggar larangan Allah, berdosa kan gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan Hawa dan Adam tadi, nggak ada hubungannya itu Ibu. Baik, demikian tadi untuk Ibu Nini yang ada di Klaten. Kemudian kami sapa kembali di 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Yatmaji di Sonomartani, Ekenopan, Sumatera Utara. Baik, silahkan pertanyaan Anda. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Gini Pak Ustaz, yang saya tanyakan, apakah boleh dan ada tuntunannya seorang perempuan mengimami perempuan Pak Ustaz? Ya. Itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua, mengenai sholat sunnah sebelum masuknya sholat khutbah Jumat Pak Ustaz. Itu azan yang pertama, apakah boleh kita mengerjakan sholat sunnah selain sholat tahiyatul masjid Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz, atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau memang jamaahnya tadi perempuan semua, Ya. kemudian sholat bersama, salah satu menjadi imam, imamnya juga perempuan, boleh. Memang sholat jamaah itu diperintahkan, ada imam, ada makmum. Nah ini memang isinya perempuan semua. Nah, mau sholat jamaah ya harus salah satu jadi imam. Walaupun perempuan itulah. Kalau perempuan mengimami laki, tidak boleh itu. Kalau ada laki-lakinya, laki-laki yang menjadi imam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada sholat sunnah sebelum sholat khutbah? sunnah sebelum khutbah Jumat? Ada, selain sholat tahiyatul masjid ada, namanya sholat intidor. Ya, sholat menunggu kedatangan imam tadi. Ya, nah, jadi setelah sholat tahiyatul masjid, nunggu khatib untuk berkhutbah tadi, sholat 2 rakaat salam, terus berdiri lagi sholat 2 rakaat salam, sampai nanti khatibnya naik mimbar, lah itu berhenti sholat. Itu namanya sholat intidor. Itu. Nah kalau sholat seperti yang mungkin yang Bapak tanyakan setelah khutbah apa itu adzan pertama, terus menunggu imamnya naik ke mimbar tadi, sholat yang biasa disebut salat qoblal Jumat gitu ya. Salat qoblal Jumat 2 rakaat. Walaupun satu masjid berdiri semua salatnya sendiri-sendiri itu ya. Nah itu yang saya belum tahu. Belum tahu dalilnya. Saya melihat banyak orang melakukan tapi saya belum tahu dalilnya, maka saya tidak melakukannya. Tidak melakukannya karena apa? Karena tidak tahu. Sedang Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jadi jangan kamu melakukan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Ya, nah kalau mau melaksanakan itu, tanya dulu kalau mau ada dalilnya, hadis Nabi atau sahabat Nabi pernah melakukan sholat seperti itu, ya boleh kita melakukannya. Kalau hanya melihat orang yang melakukan sholat, saya yakin orang yang melakukan sholat itu, kalau ditanya, ya belum tahu, ya mau terbawa itu aja ya. Kancani do sholat, ya sholat itu aja. Nah maka karena kita tahu, kalau tidak tahu ilmunya lebih baik nggak usah mengerjakannya. Kalau mau mengerjakan tahu dulu ilmunya. Jadi yang Bapak tanyakan ini saya belum tahu. Kalau sholat sunnah yang ada kaitannya dengan Jum'ah itu malah sholat batal Jum'ah.
Jadi setelah selesai sholat Jumat, mau sholat 2 rakaat, boleh kalau sholat batal Jumat itu kalau dikerjakan di rumah. Tapi kalau dikerjakan sholat sunnahnya tadi di masjid, 4 rakaat malah 4 rakaat maksudnya 2 rakaat salam, terus berdiri lagi 2 rakaat lagi salam. Itu sholatnya batal sholat Jumat. Kalau yang qobliyah tadi saya belum tahu dalilnya. Inilah Bapak, keterangan saya mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Ya, demikian tadi untuk Bapak Yatno Aji di Sumatera Utara dan pemirsa MTA TV. Tayangan ini pada kesempatan malam hari ini pun Anda juga bisa menyimak di mtatv.net dan kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang bergabung untuk line phone 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa di mana Ibu? Ini dari Ibu Medu Astuti di Lubuk Linggau, tetangganya Pak Imam Seperti. Baik, silahkan untuk pertanyaan Anda. Ya, selamat malam Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada yang ingin saya tanyakan pertama tentang pernikahan yang notabene-nya kalau menurut hukum Islam itu sudah cerai lah, sudah ditinggalkan seperti itu. Tapi pihak wanitanya menikah dan yang menikahkan itu satu orang. Nah, itu satu orang yang menikahkan dulu terus yang menikahkan sekarang. Itu hukumnya sudah sah pernikahan seperti itu? Maaf Ibu, tolong diulangi, saya tidak paham itu. Diperjelas lagi Bu untuk pertanyaannya. Maksudnya seperti ini, laki-laki itu menikah, Ya, terus cerai. 2 tahun ya itu cerai karena orang tuanya kurang setuju, soalnya kan di mancanegara, maksudnya nggak di daerahnya seperti itu menikahnya, jadi orang tuanya nggak setuju. Tapi yang jelas sudah dicerai gitu toh. Akhirnya tapi secara cerai, secara agama, pokoknya saya pulang ke daerah saya gitu. Jadi, Ya, pulang ke daerah saya tadi sudah dicerai belum? ya cerainya cuma bukan cerai secara pemerintah gitu. Enggak, yang saya tanyakan sudah cerai atau belum? Kalau cuma pulang belum dicerai namanya belum cerai. Itu katanya ya kalau lewat suratnya itu sudah ditalak gitu katanya. Ya, maka kalau dari cerai, kalau suami sudah mengatakan kamu saya cerai atau saya talak atau saya pegat, baik itu dengan ucapan atau mungkin dengan surat karena jaraknya jauh, ya kalau sudah diucapkan dari suaminya namanya sudah cerai. Iya, itu terus wanitanya itu menikah lagi gitu. Baik. Nah, yang wanitanya itu menikah lagi, yang laki-lakinya menikah lagi. Baik. Ya karena memang dulu belum tahu, jadi sekarang ini merasa sama-sama merasa bersalah gitu. Iya. Itu solusinya gimana? Itu Baik. aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Subekti di Lubuk Linggau. Nah, kalau sudah cerai, ya, suami istri sudah cerai, akhirnya istrinya menikah lagi, suaminya menikah lagi, ya tidak salah, sudah cerai kok. Ya kan, sudah cerai mau nikah lagi boleh. Kalau suami tadi walaupun belum cerai, suami nikah lagi ya boleh kok. Kan suami boleh nikah lebih dari lebih dari 1 boleh asal tidak 7, ya. Seperti siapa itu? Yang subur. Yang subur. Nah, yang subur itu katanya istrinya 7 lah, itu tidak boleh. Kalau mau nikah paling banyak itu maksimum hanya 4. Ya. Maka kalau tadi walaupun apalagi sudah cerai dengan istrinya, belum cerai saja kalau laki-laki nikah itu boleh. Nah, lah perempuan tadi kalau masih punya suami tidak boleh nikah. Tapi tadi diterangkan sudah cerai, maka karena sudah cerai ya boleh nikah dengan orang lain. Boleh, itu tidak salah kalau memang sudah cerai. Itulah Ibu ya. Baik. Ya, demikian tadi untuk Ibu Subekti di Lubuk Linggau, dan sekali lagi kami informasikan untuk Anda pemirsa MTA TV bahwa tayangan kita bisa diakses di mtatv.net, dan salah satu pertanyaan dari saudara kita di Malaysia yang saat ini juga melihat dari internet, Ustadz, bagaimanakah hukumannya onani bagi laki-laki maupun perempuan yang sedang merantau? Ini pertanyaan dari teman saya yang bertanya kepada saya, ini dari Mbak Lulu di Malaysia, Ustadz.
ya lebih baik nikah aja lah. Nah, itu ya satu perbuatan yang tidak dibenarkan lah. Ya, tidak dibenarkan. Ya lebih baik kalau mau sudah kepengen nikah, nikah aja. Nah kalau sudah punya istri atau punya suami karena jauh, karena merantau, maka kalau enggak kuat menahan diri ya jangan merantau. Kalau yang merantau suaminya, ya dah. Itu tadi, maka lebih baik. Maka Nabi kita mengatakan, sebaik-baik orang itu orang yang beriman, rezekinya di negerinya sendiri, itu paling aman. Orangnya beriman, rezekinya di negeri sendiri, itu lebih aman. Ya, itulah lebih baik saya anjurkan, tidak usah onani. Ya, apalagi. Ya. Kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan kembali bergabung bersama kami, pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, dari Bapak siapa di mana? Dari Pak Mariman di Sukoharjo. Bapak Mariman, silahkan Bapak. Oke, mau nanyakan Ustaz begini. Apa kewajiban kita sebagai seorang anak yang istilahnya pada saat orang tua meninggal? Kewajiban-kewajiban apa yang harus saya laksanakan? Yang kedua, saya seorang PNS yang mempunyai askes. Nah, pada waktu itu dokter keluarga itu jauh, terlalu jauh, sekitar 10-an kilo. Nah, sekarang saya itu pindah ke dokter keluarga yang notabene-nya adalah non-muslim atau non-Islam. Baik. Itu kira-kira gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mariman di Sukoharjo, 2 pertanyaan Ustaz. Ya, orang tua yang sudah meninggal apa kewajibannya? Kewajiban anak terhadap orang tua yang sudah meninggal. Kalau orang tuanya ketika hidupnya sholat, disolatkan. Ya, disolatkan ketika hidupnya sholat. Terus didoakan, dimohonkan ampun, walaupun sudah dikubur lama, meninggal, tapi anak berkewajiban lah mendoakan orang tuanya. Maka seperti dalam ayat tadi yang dibaca, termasuk anak yang berbakti kepada orang tua, ciri-cirinya antara lain itu mau mendoakan kedua orang tuanya sekalipun sudah meninggal. Kalau orang tuanya ketika hidupnya sholat. Yang kedua, menyambung silaturahim. Ya, menyambung kerabat-kerabat orang tuanya ketika hidup. Nah, anak yang berbakti kepada orang tuanya menyambung silaturahim, menyambung kerabat-kerabat orang tuanya yang sudah meninggal tadi. Jadi biar tetap ada sambung persaudaraan. Yang ketiga, kalau orang tuanya mempunyai hutang dengan manusia, nah dia berusaha untuk membayar hutangnya. Bayar hutangnya kepada orang sesama manusia lah. Kalau dia ayahnya meninggal masih punya hutang dengan orang lain, nah anaknya yang berkewajiban menyelesaikan. Selanjutnya, kalau memang orang tuanya mempunyai tanggungan yang memang baik, apa dia menanggung kebutuhan mengopeni anak yatim atau ngurusi masjid, apalah gitulah. Hal-hal yang baik bisa diteruskan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, bisa itu dilanjutkan oleh ayahnya, oleh anaknya. Itu antara lain yang harus dilakukan atau yang dilakukan oleh anak yang ditinggal mati orang tuanya, sedang anak itu masih ingin berbakti kepada orang tua sekalipun sudah meninggal. Nah itu. Baik. Tidak, kalau untuk harus menziarahi kuburnya tiap malam Jumat di sana. Ziarah kuburnya boleh saja, tapi ziarah kubur itu tidak harus menziarahi kuburnya orang tua, karena tujuan ziarah kubur itu supaya ingat mati. Jadi kuburnya siapa aja boleh, maka dianjurkan ziarah kubur siapa aja boleh. Ya tak? Kubur Nabi aja tidak termasuk dianjurkan untuk diziarahi. Nabi tidak memerintahkan menziarahi kuburnya. Nabi ketika masih hidup berpesan tempat-tempat yang dianjurkan oleh Nabi diziarahi itu ada 3 tempat.
Satu di Masjidil Haram, dua Masjidil Aqsa, tiga Masjid Nabawi. Ya. Tidak dianjurkan ziarah kuburku, tapi bukan berarti ziarah kubur Nabi tidak boleh. Kubur gali aja boleh, apalagi kubur Nabi. Ya. Paling tidak kalau ziarah kubur Nabi kita ingat perjuangan Nabi. Menggugah semangat perjuangan Nabi, di samping kita juga akan ingat bahwa akan mati. Orang yang kita cintai, Rasulullah pun meninggal. Nah kita mudah-mudahan kalau menziarahi kuburnya Nabi, ingat perjuangannya, terus membangkitkan semangat untuk meneruskan perjuangan, berdakwah, menyampaikan dakwah Islam, walaupun sedikit yang diketahui, karena Nabi pernah mengatakan balighani walau aja, sampaikan apa yang dari saya, sekalipun hanya satu ayat. Jadi ngerti ilmu sedikit saja berkewajiban kita menyampaikan. Itulah antara lain kewajiban yang harus dilakukan untuk kalau anak memang mau berbakti kepada orang tuanya sesudah mati. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, ini seorang PNS bila tadi dan kemudian pindah dokternya. Kebetulan dokternya ini seorang non-muslim gitu. Jadi untuk berobat itu tidak harus, kalau kita orang Islam berobat harus kepada dokter Islam, itu tidak. Berobat itu kepada ahlinya. Sekalipun dia dokter non-muslim, kalau memang dia dokter ahli sesuai dengan penyakit yang kita derita, boleh saja. Ya dokter, boleh. Dokter muslim juga begitu. Dokter muslim tidak harus hanya ngobati orang muslim saja. Sekalipun orang sakitnya bukan orang muslim, berobat ke dokter muslim, ya harus diobati sebagaimana mestinya. Tidak karena bukan orang muslim itu tidak mau ngobati. Itu dosa gitu malah. Ya. Apalagi orang Islam kewajiban menolong kepada siapa saja kok. Jadi kita berobat walaupun di situ ada dokter muslim, ada dokter non muslim, tetapi kok ahli dalam masa penyakit yang diderita itu kok lebih ahli yang dokter non muslim, boleh kita berobat ke dokter non muslim. Ya, orang kok terus berobat yang dokter muslim rapopo, yang penting dokter lah, tidak gitu, karena Nabi kita juga memerintahkan toh, berobat atau apa saja kepada ahlinya. Idza wusital amru ila ghairi ahlihi fatadwisa. Sesuatu urusan kalau di tangan yang bukan ahlinya, tunggu aja kehancurannya. Gitu. Maka berobat kepada dokter non muslim boleh, tidak dosa. Baik, demikian untuk Bapak Hariman di Sukoharjo. Terima kasih kebersamaannya. Dan kami sapa kembali di belakang Bapak Mariman. 02716641749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Iya, Ibu siapa di mana? Ibu Suti dari Pacitan. Ibu Sutini di Pacitan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz yang dimuliakan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu, ada apa? Saya mau nanya Pak, kalau pakai alat kosmetik untuk wanita itu nggak ada labelnya halal, apa haram dipakai Pak Ustadz? Terus yang kedua, itu Pak Ustadz orang menggunjing kurasani katanya munafik, ngaji di MTA itu apa udah ke surga sekali, katanya kayak gitu di ayat Al-Hujurat, surat Al-Hujurat ayat 11 buat Pak Ustadz minta solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sutini di Pacitan, dua pertanyaan. Saat yang pertama, memakai kosmetik yang tidak berlabel halal nih, bagaimana? Jadi kosmetik tidak berlabel halal itu tidak apa-apa, karena umumnya yang dipakai label halal haram itu yang ada hubungannya dengan apa? Makanan atau minuman. Kalau kosmetik itu kan bukan diminum, bukan dimakan, ya. Misalnya untuk wajah, untuk bedak dan sebagainya itu tidak ada halal haramnya itu. Ya, yang namanya dikasih label halal haram itu wujud minuman atau makanan. Makanan yang haram, minuman haram tidak boleh dikonsumsi. Tapi kalau kosmetik apa ada halal haram dari umum kan tidak ada itu. Yeah. Yang karena tidak dimakan dan diminum. Baik. Yang kedua mengenai menggunjing. Jadi orang yang menggunjing itu dikatakan oleh Allah
orang seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Mestinya orang mati itu dikubur, ini dimakan. Maka Allah mengatakan, apakah kamu tidak merasa jijik? Ya tak? Anjing saja, anjing mati itu yang hidup tidak mau makan anjing. Adik, anjing hidup tidak mau makan anjing mati itu. Nah kalau manusia hidup kok mau makan manusia mati kan lebih jijik daripada anjing kan. Lebih jelek daripada anjing. Nah perkara kita misalnya digunjing ngaji nang MTA itu apa tuh calon apa tadi? Munafik apa masuk neraka biar saja enggak usah dihirau ya toh. Enggak usah dihirau. Memang orang ngaji di MTA kalau ada orang yang tidak suka ngelek-elek malah dikatakan aliran sesat, sempalan NII, aliran ingkarus sunnah, aliran Wahabi, sudah biarkan saja. Mau apa lagi? Wong yang ngomong, saya yakin orang yang ngomong MTA itu aliran sesat, MTA itu aliran Wahabi, MTA sempalan NII, MTA itu apa-apa, dia itu tidak tahu, belum pernah tahu MTA tapi sudah bisa ngomong. Nanti biar tanggung jawab di hadapan Allah. Karena Allah mengatakan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang keluar dari lisanmu, dari mulutmu yang keluar ucapan itu semua dicatat oleh malaikat pencatat. Dicatat nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah kalau kita digunjing, dirasani, tidak apa-apalah, malah ngurangi dosa. Jangan sampai kita menjadi orang yang suka menggunjing. Kalau kita digunjing, ya biar malah nyutut dosane. Jangan membalas menggunjing, tidak boleh kita. Sudah biar aja, misalnya ngelek-elek MTA, saya sudah saya katakan. Kalau kita ingin tahu wong elek wong kaya ngapa? Kalau sukanya ngelek-elek orang, wis aja tekon. Itu mesti wong elek udah. Ya itu apalagi yang dielek-elek ya wong Islam udah. Tidak ada orang baik kok suka ngelek-elek orang itu enggak ada. Kalau orang suka ngelek-elek orang, enggak usah tanya itu orang baik atau orang itu pasti orang jelek udah. Maka tidak perlu kita disakitkan hati oleh orang jelek. So, kalau dia orang baik, orang muslim kan, al-muslimu akhil muslim, secara muslim itu saudara. Kalau tahu saudaramu salah, saudaramu keliru, kewajibannya memberitahu, tawasau bil haq. Ya, saling wasiat mewasiati dalam kebenaran. Maka kalau misalnya MTA itu salah, aliran sesat, mbok kamu datang ke sini, dinasihati, gitu sesatnya di sini, salahnya di sini, benarnya begini, lah itu orang baik. Ya, kalau datang tidak pernah, ngerti ya tidak, hanya katanya terus mengatakan MTA itu jelek, sesat, itu ketahuilah yang bicara itu orang jelek. Kalau orang jelek itu tidak perlu dihirau. Nah, itulah jadi tidak usah ibu sedih hati, sakit hati, tidak besar hati aja lah. Biar makin banyak orang yang menggunjing MTA malah makin terkenal, gitu. Makin terkenal. Digunjing orang ya biar aja. Oh, digunjing aja kok, ya toh? Oh yang gunjing itu nanti kalau kita misalnya digunjing datang itu sudah menang sendiri, tidak usah disuruh diam, dia sudah diam sendiri kok. Maka itu biarkan saja lah, biar nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kita malah mengurangi dosa kita. Baik, demikian tadi untuk Ibu Sutini yang ada di Pacitan. Dan kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang akan bergabung bersama kami, pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana? Bapak Rianto di Nayusim Nusukan Solo. Bapak Rianto, baik, mari Bapak. Silahkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini saya mau bertanya kepada Pak Ustadz. Itu dulu Ustadz ya sekitar 4 bulan yang lalu menyampaikan 3 hal yang dibenci kepada Allah, yaitu yang pertama katanya, yang nomor 2 menyanyikan harga, yang nomor 3 banyak pertanyaan yang tidak bermanfaat. Yang saya tanyakan yaitu ini apa dari Quran apa dari hadis? Mohon penjelasannya Pak Ustadz.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari hadis ya Pak. Jadi itu hadis Rabi menerangkan hal yang dibenci oleh Allah adanya orang yang hanya berpegang teguh berdasarkan hanya katanya-katanya. Kalau dalam bahasa Indonesia suara burung lah, memperhatikan suara burung. Mungkin cuat itu kandane ini kandane ngono, dan ya katanya-katanya itu paling dibenci oleh Allah. Ya. Yang kedua menyia-nyiakan harta. Harta itu diperintahkan oleh Allah, diberi harta, anfiqu fisabilillah. Kalau diberi harta oleh Allah, belanjakan hartamu di jalan Allah. Kalau itu ayat. Wala tulku biayadikum ila ta'luka. Kalau membelanjakan harta tidak di jalan Allah, berarti menganiaya dirinya sendiri. Itu ayat Al-Quran. Ya. Itu yang kedua. Ayat yang kedua menyia-nyiakan harta. Yang ketiga, Ya, pertanyaannya. banyak pertanyaan yang tidak bermanfaat. Ya. Sesuatu yang ditanyakan padahal yang bermanfaat untuk dirinya aja ada, suka pertanyaan yang tidak bermanfaat. Ya. Wong misalnya ngaji mbok diteko sing kira-kira manfaat aja. Wong tidak manfaat kok ditanyakan. Gitu loh. Kalau Bapak yang tadi tanya cara nyabut nyawa malaikat. Lah umpama ngerti cara nyabut nyawa bagaimana? Memang ada dalam Al-Quran itu disebutkan kalau orang kafir dicabut nyawanya itu dalam Al-Quran orang kafir itu dengan dipukul, dadanya dipukul. Jadi gambarkan orang keluarnya ruhnya orang kafir itu rekoso sekali, digebuki Pak. Coba tolong dibaca ayatnya Mas. Itu ayatnya cuma sebatas itu. Yang lebih dari itu enggak ngerti nyabutnya metu ngendi enggak tahu ya. Surat Al-Anfal ayat 50 ya. Surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Ya, itu tadi terangkan oleh Allah ketika malaikat mencabut nyawanya orang kafir, dipukul mukanya, pukul punggungnya, belakangnya, di muka belakang dipukuli oleh para malaikat sambil dibentak, rasakan. Nah, rasakan akibat kekafiranmu itu. Nah, gitu. Itu gambarannya, itu maksudnya orang kafir itu maunya mau meninggalnya itu rekoso banget gitu. Kebuki mukanya, kebuki punggungnya gitu loh. Ya. Nah, kalau orang yang beriman ya diterangkan oleh Allah itu ya ayyuhan nasul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah Wadkhuli fi jannati Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu tadi kan jiwa yang tenang, bukan orang kafir itu ya. Orang yang beriman jiwanya tenang karena keimanannya diperintahkan oleh Allah. Itu dia tidak dikebuki seperti tadi tidak. Irji ila rabbika mardiyah, jadi kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan penuh kegembiraan, penuh keridhaan. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam hambaku, wadkhuli jannati, masuklah kepada surgaku. Nah, itu jadi di keluarnya dengan disambut dengan ya enak, diperintahkan supaya masuk hamba Allah, menjadi hambanya Allah yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kembalilah kamu jiwa yang tenang, kembali kepada aku, masukkan di surga. Nah, kalau orang kafir tadi pukul mukanya, pukul belakangnya, sambil dikatakan rasakan ini azabmu di neraka nanti ya, gitu. Baik, demikian tadi untuk Bapak Rianto. Jadi yang ditanyakan tadi Bapak tadi itu hadis ya, itu. Hadis, ya. Baik. Kemudian kami berikan kesempatan kembali di line phone 0271661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak siapa di mana? Dari Mas Santo, Keratenan Purwodadi, Cabang Pakis. Oh ya, baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
baru bisa nyantol nih Pak Ustadz. Oh iya. Ya karena sibuk ini banyak yang masuk. Yang pertama, waktu minggu kemarin itu kan ada brosur yang dicantumkan 4 mazhab itu dari kitab apa gitu Pak. Tadi teman saya menanyakan gitu masalah itu. Baik. Masalah pendapat Imam Syafi'i itu, terus Imam Hanafi, pokoknya 4 mazhab itu. Baik. Dari kitab apa gitu. Yang kedua, bagaimana cara untuk memberi pelajaran sama anak yang jauh dari rantau, itu bagaimana caranya? Sebab saya tuh punya anak dari istri Tionghoa yang dulu udah masuk Islam, terus masuk Kristen, terus pisah anak-anak terus ikut ibunya. Waktu itu anak umur 6 tahun sama 1 tahun. Kita tuh sudah pisah. Baik. Tapi nggak cerai dari KUA itu, cuma pisah aja terus batal gitu kan, perkawinan batal terus pisah, tapi nggak KUA lewat KUA, pisah sendiri gitu. Itu bagaimana? Pisah sendiri. Termasuk bagaimana gitu? Ya. Tolong jelaskan Pak. Dan yang paling penting anak itu loh, anak saya yang ikut ibunya itu loh. Ini kan otomatis ikut Kristen gitu. Baik. Tapi sekarang ini kuliahnya di Rio, jauh dari saya. Yeah. Terus sekarang ini dijauhkan dari saya itu, nggak pernah ketemu itu sudah 2 tahun itu. Baik. Tolong dijelaskan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Santo, 2 pertanyaan Ustaz. Jadi yang menerangkan tentang 4 mazhab ya. Itu memang ada buku ya tentang apa itu? Nah, tentang ya macam-macam mazhab itu. Ada buku tentang mazhab. Ya, mazhab 4 itulah. Mazhab 4 ya yang terkenal Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad dan sebagainya itu. Nah, itu diterangkan kata beliau sendiri, Imam Syafi'i seperti yang diterangkan di itulah. Imam Syafi'i sendiri di dalam ucapannya itu tidak mau diikuti, bahkan kalau nanti kamu mendapatkan apa itu ucapanku yang bertentangan dengan hadis Nabi, supaya dibuang pendapatku itu, ambil hadis Nabi itu. Nah gitulah, itu ucapan Imam Syafi'i. Ya, jadi istilahnya apa? Madzhab itu. Nah, kitab-kitab tentang mazhab itu, di situ nanti ada mazhab itu. Nanti di situ nanti dicari, tanya ke toko buku kan ada yang menjelaskan tentang mazhab gitu. Ya. 4 mazhab itu ada. Kemudian mengenai memberikan pelajaran kepada anaknya yang saat ini mengikuti ibunya, kemudian ya enggak, ini tadi kok bisa sendiri itu maksudnya gimana tadi? Bisa sendiri apa tidak pegatan terus udah lunga diwe-diwe itu gimana? Nah, sekarang ada modelnya begitu. Lah iya, itu modelnya yang dianggap nikahnya juga dianggap nikah siri, pokoknya sudah pisan ya, sudah oke pisan, mungkin sudah dianggap pisan seperti itu. Nah, iya, maka itu mulai kalau nikah sing tenanan jangan nikah siri, susah. Yeah. Nah, jadi kalau anak tadi memang sebetulnya kalau dalam Islam itu anak itu menjadi tanggungannya bapak. Ya, menjadi tanggungan bapak. Kalau suami itu bercerai, itu yang berkewajiban melihara, menafkahi dan sebagainya itu ayahnya. Tapi biasanya anak itu lebih kelet pada ibunya memang, karena biasanya yang sibuk kerja itu ya ayah, ibunya yang di rumah ya seringnya. Ya biasanya anak lebih dekat pada ibu. Nah, karena ibunya tidak beragama Islam, beragama lain, nah mungkin karena dekat dengan ibunya ya dididik agama lain. Maka Nabi sudah mengatakan kan semua anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah beragama tauhid. Kalau sampai jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi, itu kesalahan orang tuanya. Nah sekarang sudah terlanjur. Maka itu kan kalau nikah, kenapa nikah dengan orang non muslim? Orang wanita-wanita muslim aja banyak kok nikah dengan non muslim. Nah setelah kebacut, nah baru terasa akibatnya. Mungkin alasannya lah dulu saya nggak tahu kalau itu nggak boleh itu dah. Keburu senengan saja tuh. Ya seneng. Nek lagi seneng itu mbok kandan. Yang banyak belum tahu dulu dikandani ya nekat toh. Cari aja wanita yang muslimat banyak. Sekarang udah terlanjur.
Nah sekarang apa yang dilakukan? Ya bapak berusaha semaksimalnya, wong itu anaknya, yang hubungi anaknya. Hari anaknya dinasehati, dikandani, diajak jadi orang Islam lah gitu. Oh ya bapaknya mencari kan tidak salah. Ya semaksimalnya sudah terlanjur, semaksimalnya berusaha untuk meluruskan akidah anak itu. Ya. Kalau memang sudah berusaha maksimal, terpaksa belum atau tidak berhasil, ya didoakan saja. Tetapi ada usaha gitu loh. Ada usaha. Nah, nanti kalau sudah maksimal berusaha tidak berhasil, nggak mau masuk Islam karena sudah dididik ibunya sejak kecil, ya didoakan aja mudah-mudahan Allah membuka hidayah, memberi hidayah pada anak itu jadi orang Islam lah. Nah didoa, kalau sudah begitu kan ikhtiarnya tinggal doa. Ya. Itu aja Pak. Baik, demikian tadi untuk Bapak Santo di Purwodadi. Dan nampaknya sebagai pertanyaan terakhir Ustadz untuk kesempatan Ustadz Onel pada kesempatan malam hari ini. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada penutup dari Ustadz. Kami silahkan Ustadz. Baik, ini para pendengar Radio MTA maupun Radio Persada FM, di mana saja berada yang bisa mengikuti acara ini, dan juga yang bisa melihat tayangan TV MTA, dengan segala kerendahan hati, ya, saya mohon maaf, mungkin apa yang saya jelaskan kurang bisa dipahami karena terbatasnya waktu, tidak bisa menjelaskan yang lebih panjang lebar. Yang kedua, juga mohon maaf kalau pada saudara-saudara yang mungkin tidak sepaham dengan apa yang saya jelaskan, ya, tidak sepaham, kita saling menghormati. Paham, bisa menerima, saling menghormati, bisa menerima perbedaan. Karena sesama Muslim adalah saudara, jangan sampai hanya perbedaan pemahaman menjadi putus persaudaraannya. Nilai persaudaraan lebih mahal daripada segalanya. Maka dari itu, urusan ibadah, urusan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah untuk ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, ibadah kita kepada Allah itu nanti urusan kita kepada Allah, pertanggungan jawab kita kepada Allah. Maka kita sesama manusia udah bertanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Perkara ada beberapa hal yang tidak sepaham, tidak sependapat antar kita sama Muslim, saling menghormati, fastabiqul khairat, mari kita berlomba dalam mencari kebaikan. Nah, yang akan menentukan, menilai, memberi pahala, memberi balasan yang setimpal adalah Allah nanti. Fa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti yang akan memberi balasan yang sempurna apa yang sudah kita lakukan ini Allah. Maka dari itu kita tidak perlu menilai ibadahnya orang lain. Tidak perlu sakit hati kalau ada perbedaan dengan pendapat atau ibadah orang lain. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan satu sama lain sesama Muslim itu rapat terjalin suatu ukhuwah, apalagi di zaman era yang sudah nafsi-nafsi begini. Kita sangat prihatin terjadinya perkelahian, terjadinya permusuhan di beberapa tempat sesama Muslim, baik itu antar kelompok, antar pelajar, antar golongan, dan kebanyakan sesama Muslim. Sedang Nabi kita mengatakan sesama Muslim itu haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya, haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Maka mari kita pegang teguh apa yang dipesankan oleh Rasulullah ini, kita hindarilah ya, percekcokan, pertengkaran sama Muslim, saling meremehkan, saling menghina satu sama Muslim, saling menggunjing satu sama Muslim, tapi kita budayakan. Kalau melihat saudara kita sesama Muslim yang keliru atau salah menurut tuntunan dan kita tahu tentang kebenarannya, mari kita usaha untuk meluruskan dengan hati yang bersih, ya, menyampaikan teguran, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Hindarkan pergunjingan sesama Muslim, dan dikatakan oleh Allah,
menggunjing itu seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang demikian itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf para pendengar, para pirsawan yang kami cintai, yang kami banggakan. Saya cukupkan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih untuk Ustadz, berikut Ustadz Mas Duki yang sudah membersama kita semuanya. Semoga di lain kesempatan dipertemukan kembali Ustadz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan pendengar MTA FM dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan kita untuk program Ustadz On Air pada kesempatan malam hari ini, Kamis 2 Mei 2013 atau yang bertepatan dengan 22 Jumadil Tsaniyah 1434 Hijriah. Semoga di lain kesempatan dipertemukan kembali. Kami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.